Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pulau Gebang 08, Bapak Haji Jahrudin SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Lin Herliana SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta rekan kerja SDN Pulau Gebang 08 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat diberikan sehat dan dapat diberikan nikmat iman sehingga kita hadir pada program diseminasi berbagi praktik baik budaya positif, yaitu saya akan berbagi praktik baik atau diseminasi tentang budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu menyertai kita hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang Bapak Ibu peserta diseminasi. Nah, tadi saya sudah buka program diseminasi atau berbagi praktik kita. Kita mulai diseminasi kita dengan membacakan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, darahku, di sana aku berdiri bagi pandu ibuku. Indonesia kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Duduk kembali. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, marilah kita melakukan kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Yaitu kesepakatan yang telah kita lakukan secara bersama-sama supaya program kita, kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan mewakili pendapat Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya ada sticky note, yaitu fungsinya adalah untuk menulis pendapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan
supaya lancar acaranya itu atau kegiatan itu, Bapak Ibu mau seperti apa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Paham semua ya? Saya bagikan ya. Boleh satu saja. Boleh warna-warni ya. Silakan menulis pendapat Bapak Ibu di kertas yang sudah disediakan. Ya, jadi kita ini mau bagaimana sih satu jam ke depan supaya berjalan dengan tertib, lancar, tidak mengganggu. Ya, nanti bisa kalau sudah selesai ditempel di sini, ya, ya, boleh ditempel Bapak Ibu, ya, bisa ditempel. Ya, terima kasih. Sudah semua Bu Indri? Oke, terima kasih. Bisa dibawa mungkin yang kosong. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendapat Bapak Ibu yang telah tercantum dalam sticky note ini sudah terkumpul semua. Ya, jadi ini mewakili pendapat atau perasaan Bapak Ibu. Kita ke depan, satu jam ke depan mau seperti apa? Ya. Jadi yang pertama katanya izin ke toilet, mengangkat tangan sebelum bertanya, tidak ngobrol, tidak berisik selesai tepat waktu, berdoa sebelum dan setelah kegiatan, tunjuk tangan sebelum berpendapat. Jadi saya simpulkan ya, yang pertama berdoa, yang kedua izin, yang ketiga selesai, yang keempat tadi apa? Tidak berisik. Ada yang mau ditambahkan kira-kira, ada yang kurang tidak Bapak Ibu? Apa yang belum kira-kira? Ya, ada yang apa? Ya. Oke, angkat tangan sebelum bertanya. Yang keenam boleh ditambah ya. Apa kira-kira? Tidak makan minum saat kegiatan. Tidak makan minum saat kegiatan. Yang belum ya? Ya. Tidak bawa HP. Oke, bisa silent HP. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membagikan berbagi praktik baik atau diseminasi tentang gagasan, ide, praktik baik apa yang saya pelajari dalam CWT Angkatan 10 di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal itu seperti apa sih? Seperti salam, sapa, terus dan lain sebagainya ya. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah,
Untuk 1 jam ke depan kita akan memahami tentang konsep dasar modul 1.4 tentang budaya positif. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pekerjaan di rumah kita sebagai seorang guru sampai nanti kita tua ya, yaitu mewujudkan kalau nggak berubah ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pengingat yaitu pembelajaran kita harus berpihak pada murid dan kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yang pertama tentang perubahan paradigma. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol, pada stimulus respon kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan murid, ya. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan, ini yang sering kita lakukan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Kita nggak boleh kalah sama murid, intinya seperti itu. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid mengenai tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang dan menang. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami pandangan murid itu seperti apa dalam budaya positif, ya. Jadi perilaku buruk murid itu ada tujuannya, ada latar belakangnya, ada sebab akibatnya, dan kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir dengan model berpikir menang-menang. Pokoknya yang menang adalah guru. Kita harus mencari tahu latar belakang dulu. Selanjutnya yang kedua tentang disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah sebagai pendidik. Kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi disiplin itu harus dari diri sendiri, tidak boleh dari paksakan, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Contohnya, saya tidak terlambat, tidak ingin terlambat, tidak ingin telat karena saya takut dihukum oleh guru, ya. Itu adalah untuk menghindari dari rasa tidak nyaman atau rasa hukuman. Atau misalkan saya tidak mau terlambat karena saya ingin mendapatkan bintang dari guru, berarti murid tersebut ingin mendapat reward. Yang bagusnya adalah murid tersebut itu harus sadar akan nilai dari makna disiplin itu, bahwa disiplin itu adalah sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya. Saya ini ingin menjadi anak yang baik, saya ini ingin menjadi anak yang sukses, makanya itu saya harus disiplin sebagai apresiasi dari kesadaran diri sendiri. Jadi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, mengenai ini, seluruh perilaku yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu, kita melakukan perbuatan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihannya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Kita itu butuh bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia oleh Diani Gosen. Ada 3.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid kita itu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal ya. Jadi karena menghindari hukuman, kenapa nih kalau saya tidak melakukannya nanti saya dapat apa nih, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku orang atau bisa karena untuk imbalan. Contohnya, murid bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Itu baru ke tipe yang ingin mendapatkan imbalan. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal dari luar juga, bukan dari perilaku dari dalam diri sendiri. Yang ketiga itu untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi menurut Diane Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu dari dalam diri sendiri, dan eksternal itu biasanya karena menghindari hukuman atau mendapatkan pujian. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, motivasi tadi saya udah jelasin ada dua, eksternal dan internal. Contoh eksternal diantaranya murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau mengharapkan imbalan atau reward ya. Yang internal ini yang kita harus gali sebagai guru, yaitu murid itu melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri seperti cita-citanya, seperti kalau kita ingin jadi sukses pastinya harus disiplin, rajin belajar, itu nilai kebajikannya ya, dan lain sebagainya. Nah, posisi kontrol pada guru ada 5. Yang pertama, tipe penghukum ya. Kamu ini misalkan kita jadi guru, kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas, atau kamu tidak mengerjakan tugas, ayo lari keliling lapangan. Jadi posisi penghukum itu lebih ke arah fisik ya. Ya mudah-mudahan kita semua tidak di posisi penghukum kan, tapi nggak apa-apa karena posisi penghukum itu adalah kontrol guru. Saya juga pernah jadi posisi penghukum, misalkan dia nggak berkata kasar, saya suruh istighfar selama 30 kali atau selama 50 kali dan lain sebagainya, dan membuat rasa bersalah ya. Gara-gara kamu nggak datang, jadi ibu dimarahin sama kepala sekolah gitu. Gara-gara kamu ya ibu ditegur sama kepala sekolah, gara-gara kamu ibu jadi malu dengan kelas yang lain. Itu membuat rasa bersalah murid. Nah, sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman dia menggunakan mata, kenapa ya kamu nggak mengerjakan tugas gitu lagi. Jadi lebih sebagai teman sharing. Dan posisi pemantau dari semua siswa nih yang tidak mengerjakan tugas yang mana ya gitu. Jadi kita sebagai pemantau, ibu lihat ini yang memakai sepatu misalkan Bu Indri nih gitu, misalkan si Ani, misalkan si Benny dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer yang supaya murid tersebut itu bisa berubah dari dalam dirinya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus nih satu kasus, murid tidak memakai atribut tempat saat upacara bendera. Bisa topi, bisa dasi ya. Nah, kalau posisi penghukum, kata-katanya seperti ini: patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah,
langsung bersifat fisik ya, langsung berdiri gitu, atau lari atau squat gun dan lain sebagainya. Nah, pembuat rasa bersalah, berapa kali sih ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu gitu. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan lain untuk ada ibu gitu. Maksudnya gabung dengan yang lain supaya atributnya itu lengkap. Dan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi dia ada ini murid ini udah pernah melakukan pelanggaran. Nah, bisa kalau dia melakukan pelanggaran lagi bisa kita ulang balik ya. Dan manajer, kalau manajer dia lebih spesifik. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pertama diajak untuk merefleksikan kesalahannya apa. Dia yang bersalah, dia harus tahu kesalahannya. Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi sebagai manajer kita pertama menanyakan, kedua kita menyuruh murid tersebut untuk mencari cara dari solusi yang dia permasalahkan. Jadi masalahnya apa, dia cari solusi sendiri supaya apa, motivasi internal itu dapat dilaksanakan. Pastinya posisi kontrol ini untuk menjadi manajer itu kita butuh proses. Nah, tapi saya di sini sudah menjelaskan bahwa posisi kontrol itu ada 5, dan 5-5-nya ini bukan berarti benar atau salah. Memang kita sebagai guru bisa sebagai penghukum, bisa sebagai buat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Habis ini video nggak habis ya. Tadi saya udah sampai ya. Nah, dari penjelasan saya tadi tentang perubahan paradigma, belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol, kita skip dulu pembahasannya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Adakah yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Boleh tunjuk tangan ya. Ya, adakah Bapak Ibu? Oke, Bu Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rina, saya ingin bertanya materi tadi disiplin positif, positif bagaimana Bu Rina untuk guru agar dapat mengatasi permasalahan murid yang kita temui dalam kelas. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Arsi. Bisa langsung dijawab saja ya Bapak Ibu. Jadi langsung kita ke solusinya. Tadi posisi apa sih yang terbaik sebagai guru untuk mengatasi permasalahan anak murid? Nah, pastinya yang terbaik adalah posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Ya, tapi untuk kenapa posisi manajer? Pertama, dia mengajak anak untuk berpikir. Seperti jika misalkan ada misalkan satu contoh terlambat, yang biasa terlambat ya. Misalkan namanya si Tony ya. Tony, kenapa kamu terlambat? Tony tahu nggak? Tony sudah berbuat kesalahan. Pastinya nanti dia menjawab, ya Bu, saya terlambat. Terusnya kenapa Tony bisa terlambat? Kita tanyakan latar belakangnya.
saya kesiangan bu, gitu. Oh kesiangan. Terus kan kita ulik lagi tuh. Terus kalau kesiangan kira-kira itu melanggar peraturan ya? Iya bu, melanggar. Nah, melanggar peraturan mana yang Tony telah lakukan? Saya melanggar tidak disiplin. Apakah Tony mengganggu pelajaran Bapak Ibu guru ataupun murid-murid lain? Mengganggu bu. Kenapa? Ya karena ada saya, anak-anak, Bapak atau Ibu tidak konsentrasi misalkan. Kira-kira untuk Tony rugi nggak? Kita gali lagi tuh, biar anak itu mikir. Rugi bu, ruginya kenapa? Saya ketinggalan 15 menit atau 30 menit dan lain sebagainya. Setelah itu dia udah tahu kesalahannya, dia telah melanggar keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu kita tanyakan lagi. Terus menurut Tony, kalau supaya tidak terlambat, yaitu tidak kesiangan, Tony harus apa? Saya harus tidak tidur kemalaman bu. Ya kalau tidak tidur kemalaman, Tony harus gimana lagi? Ya saya tidak nonton TV, saya tidak bercanda dan lain sebagainya. Oke baik Tony, kita sudah sepakat ya bahwa Tony tidak melanggar lagi. Nanti Ibu lihat lagi ya seperti itu. Jadi jangan langsung dihukum, jangan langsung kalau kita langsung menghukum anak, biasanya anak itu lebih ke ngeyel. Kita sebagai manajer kita istilah katanya melihat nih ada perkembangan atau tidak. Kalau tidak ada, kalau ada perkembangan kita apresiasi. Bagus ya Tony, kamu tidak tidak terlambat, lebih semangat lagi ya seperti itu. Jadi posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Bagaimana Bu Asih? Sudah cukup jelas? Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi tidak? Oke, silakan Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Rina, mohon maaf sebelumnya saya masih belum paham dengan kebutuhan bertahan hidup pada murid. Bu Rina bisa tolong memberikan contoh yang lebih jelasnya, kenapa murid itu harus bertahan hidup? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya Bu Nita. Terima kasih sebelumnya. Masih satu benang merah dengan pertanyaan Bu Arsi ya. Jika kita sebagai guru telah memposisikan diri kita sebagai manajer, kita tahu bahwa kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi oleh manusia ada 5. Nah, emang ada sih anak murid yang bertahan hidup? Ada Bu. Ya, kita juga di sekeliling kita banyak terjadi ketimpangan sosial yang kaya dan miskin. Misalkan juga ada murid yang di kelas itu tidur mulu. Nah, kita sebagai guru itu kita harus gali Bu, kenapa dia bisa tidur gitu. Kenapa dia tidur mulu atau ngantuk mulu. Bukan berarti dia tidak mau mendengarkan pengajaran kita atau pengajaran kita itu kurang menarik. Bisa aja dari kelima kebutuhan ini dia tidak terpenuhi ya. Contohnya, kalau misalkan ada anak yang tidur di kelas, misalkan, Tony kenapa kamu tidur di kelas? Ngantuk Bu. Kita gali lagi, kenapa yang ngantuk ya Bu? Ini Bu, saya kalau misalkan habis maghrib atau sore, saya jadi pengamen, saya ngikut ondel-ondel. Nah itu kan kenapa kamu, pengamen ondel-ondel namanya apa sih Bapak Ibu? Iya, yang dia masuk, iya, arah ondel-ondel kan kita sering banyak ya yang kayak gitu ya. Nah kita gali lagi, kenapa kamu kok ngamen sebagai ondel-ondel gitu, masukkan boneka ondel-ondel ke situ? Karena saya kurang duit Bu, saya yatim piatu, bisa juga ya karena orang tua saya bercerai dan lain sebagainya. Nah itu adalah murid itu dia bertahan hidup Bu ya, dia bertahan hidup. Posisi kita yaitu sebagai manajer, jangan langsung kita hukum.
ya kita harus gali dulu bagaimana solusinya. Nah, sebagai guru SD pastinya sekaligus guru BK ya, seperti itu. Kalau misalkan SMP mungkin nanti bisa kita alihkan ke bagian BK. Kalau SD biasanya semuanya ya all in ya, Masya Allah Bapak Ibu guru SD. Jadi itu bertahan hidup bagi anak di sini banyak yang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada anak yang seperti itu ya, mencari sampingan atau bahkan mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan ada yang dimanfaatkan ya, disuruh disuruh mungkin ngamen ya, ada punya kayak gitu nggak Bapak Ibu? Bisa di-sharing deh? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang nemu kayak gitu. Boleh? Pernah ya? Boleh. Masih berkaitan dengan yang tadi dijelaskan oleh Bu Rina. Kebetulan tahun lalu itu saya memiliki murid ya Bu ya. Murid tersebut itu memang sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian ketika saya bertanya, kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Kemarin itu posisinya kelas 6 muridnya. Ketika ujian pun datang terlambat. Terus ternyata setelah saya tanyakan kepada siswa tersebut menceritakan bahwa saya mencari tambahan uang jajan. Sekali ternyata Bu Nita sudah menjalankan posisi manajer. Ternyata sebelum ada materi ini, ternyata kita ataupun di SDN Program 08 guru-gurunya sudah melaksanakan posisi manajer. Terus waktu itu dihukum apa gimana Bu Nita solusinya? Solusi yang saya lakukan pada waktu itu, saya tidak menghukum siswa tersebut Bu. Kemudian saya langsung menghubungi orang tuanya. Saya minta orang tua untuk datang ke sekolah dan kita berbicara dengan orang tua dan juga ada anaknya juga. Terima kasih Bu Nita. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nita yang telah melaksanakan posisi manajer sebagai guru. Nah, karena tadi materi mulu, kita bikin bisa kali ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Kita bikin dulu ya. Berdiri ya. Yang cepet ya. Lanjut ya, kita ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Tadi di awal kita secara tidak sadar sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu pendekatan untuk mengedepankan supaya aktif siswanya. Walaupun siswa nggak bisa ngomong, kita bisa mengantisipasi dengan sticky note itu ya. Nanti dia lama-lama akan terbiasa untuk mengungkapkan perasaan ataupun pendapatnya. Yang kedua, berisi aturan. Kita secara tidak sadar akan memberikan aturan kepada murid dan guru juga. Kalau udah ada kesepakatan kelas, kita harus objektif ya, sehingga kegiatan belajar dengan aktif ya. Tujuannya adalah berpusat pada murid. Kita nggak boleh satu arah, kita harus dua arah melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, melibatkan murid. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas? Nah, ini yang pertama sedikit aja lah, paling banyak 6 gitu ya. Berupaya pernyataan yang universal seperti disiplin, jangan berbicara yang jelek-jelek dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi kelasnya dan dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah kesepakatan kelas yang sudah saya
lakukan sebagai bukti aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu menerangkan sih, kita terangin dulu penggunaan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu untuk apa. Yang kedua, meminta pendapat murid, memakai sticky note jalan saya. Yang ketiga, membagikan sticky note kepada murid. Yang keempat, menempelkan sticky note. Yang kelima, membacakan sticky note. Yang keenam, kita sebagai guru menyimpulkan kesepakatan kelas. Yang ketujuh, menulis kesepakatan kelas seperti itu. Kalau rajin, Bapak Ibu boleh membuat poster yang akan ditempel di dinding sekolah atau di dinding kelas. Yang kelima, sebagai bentuk dia akan mensepakati keyakinan kelas itu, tanda tangan, Bu. Kalau melanggar ini kamu sudah tanda tangan ya, gitu. Jadi tidak ada yang tidak menghormati kesepakatan kelas seperti itu. Nah, berikut adalah Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan menyaksikan video tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Mari kita saksikan bersama-sama. Menginspirasi tidak? Alhamdulillah, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru untuk dibiasakan lagi di kelas masing-masing ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini hebat sudah melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kesepakatan kelas yang dijadikan sebagai pegangan kita untuk jika ada murid yang melanggar, dia telah melanggar kesepakatan kelas. Bukan satu arah aja, tapi dua arah yang telah kita lakukan dalam bentuk meminta pendapat, menulis, kemudian meminta tanda tangan. Nah, selanjutnya salah satu pendekatan untuk disiplin siswa atau murid yaitu menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi diantaranya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan pada salahnya tapi solusi anaknya. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas ya. Gimana sih menstabilkan identitas? Nanti ada videonya nih. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat video restitusi yang telah saya praktikkan kepada anak kelas 4. Restitusi yang telah saya praktikkan. Silakan duduk Chandra.
tidak sukses, padahal teman-teman kamu sudah sukses. Kira-kira teman-teman kamu merasa kenapa tidak Chandra? Chandra, kamu masih ingat akan kesempatan Tadi kita telah melaksanakan atau menyaksikan video tentang restitusi. Selanjutnya adalah perbedaan jika murid terlambat itu. Kalau hukuman biasanya muridnya itu disuruh berdiri, gurunya marah-marah, suruh nulis sebanyak-banyaknya, saya tidak akan terlambat. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, dia tidak membuat kesadaran. Yang kedua, kalau konsekuensinya, berarti kalau kamu berbuat salah, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi, misalkan nggak boleh istirahat. Nah, guru dengan tegas menghormati peraturan. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, maka kamu nggak usah belajar, seperti itu, tegas. Nah, kalau restitusi itu kita tanyakan nih keyakinan kelasnya tuh yang disepakati seperti apa. Dengan dia sadar, oh iya saya telah melakukan kesalahan, maka murid dengan terbuka akan menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain, baik itu guru ataupun teman-temannya. Nah, ini adalah identitas yang gagal dan sukses. Nanti saya akan bagikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai materi kita, tapi ternyata di 08 sudah melaksanakan budaya positif loh Bapak Ibu. Berikut adalah video yang telah saya rangkum tentang budaya positif yang ada di 08. Selamat menyaksikan. Nah, next. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai materi kita tentang budaya positif. Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama-sama, dimulai dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perasaan saya adalah senang, bangga, bahagia karena telah melakukan praktik baik dan mentransfer apa yang saya ketahui, walaupun saya pun masih belajar di modul 1.4 tentang budaya positif yang banyak sekali, dan saya juga masih belum sempurna. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya adalah saya merasa bahagia karena adanya kolaborasi bersama Bapak Ibu guru, dan saya sudah melaksanakan tugas saya. Semoga kedepannya kita sebagai guru bisa menjadi guru yang diidam-idamkan atau dinantikan keberadaannya di kelas oleh murid dengan melaksanakan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, karena saya sudah berrefleksi, sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru satu kata atau kalimat saja, boleh? Puyeng Bu Rina, pusing, boleh, itu bebas ya. Bapak Ibu mengekspresikannya, mungkin dari Bu Nurul.
ya kita satu kata atau kalimat saja untuk belajar kita kali ini. Bagaimana Bu Nurul? Saya menjadi tahu tentang budaya positif itu apa aja sih. Oke, terima kasih Bu Ina. Pengalaman saya menjadi bertambah hari ini. Alhamdulillah pengalamannya bertambah. Bu Rin. Budaya positif yang Bu Rina sampaikan, alhamdulillah telah disampaikan dengan lugas, tegas, dan jelas. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bu Wakasek. Bagaimana Bu Nisa? Terima kasih Bu Rina. Materi yang Bu Rina sampaikan tentang budaya positif, saya menjadi tercerahkan akan budaya positif. Masya Allah. Bu Maya. Dengan materi yang Bu Marina sampaikan, saya jadi tahu tentang restitusi itu dan paham. Iya, terima kasih Bu Maria. Selanjutnya, Bu Arsi, bagaimana? Terima kasih Bu Rina. Berkat adanya penjelasan tadi, saya jadi tahu nih Bu Rina, posisi saya sebagai guru itu di kelas seperti apa. Dan mungkin akan saya introspeksi kembali kalaupun memang ada yang kurang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih, sungguh sangat luar biasa penjelasan disampaikan oleh Ibu Ina yang akan menjadikan menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu Indri. Alhamdulillah dengan saya mengikuti kegiatan bersama Bu Rina, insya Allah ini akan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Semuanya terserahkan. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Setelah refleksi, mari kita tutup diseminasi dan berbagai praktik kita dengan membaca doa. Kita bersama-sama berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri, memberi salam. Kembali berdoa.
Baiklah, Ibu akan membacakan pendapat kalian yang kalian tulis di sticky note. Di antaranya adalah nenek kelasnya bersih, ini kelasnya bersih, bisa tertib, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kelasnya bersih, tidak berantem, tidak bercanda, tidak menggunakan handphone, tidak berisik, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengobrol, menjaga ketertiban, tidak menyontek, dan lain sebagainya. Baiklah, kita simpulkan ya anak-anak. Kesepakatan kelas kita sudah kita dapatkan. Untuk Bina, tolong tulisin ya. Tolong tuliskan nomor 1. Hasil kesepakatan kelas adalah masuk kelas tepat waktu. Setuju anak-anak? Setuju. Kita memang harus masuk kelas tepat waktu untuk melakukan disiplin kalian. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Jadi sesama teman itu tidak boleh berantem, tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata yang tidak baik di dalam kelas. Yang ketiga, tidak membuat keributan. Setuju teman-teman? Setuju. Di kelas kita tidak boleh ada yang berantem, tidak boleh ada yang ngapain lagi? Selain berantem ngapain lagi? Membuli. Ngambil punya orang, mengambil punya temannya. Yang keempat tadi menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Terus yang kelima tadi apa tuh? Kalau ke toilet ngapain? Ke toilet atau keluar kelas meminta izin jika ke toilet. Minta izin jika ke toilet. Setelah kesepakatan kelas, kurang lebih ada 5 kesepakatan yang kita telah sepakati bersama. Bukti kamu telah sepakat dan menjalaninya adalah ibu minta kamu untuk menulis nama dan tanda tangan. Setuju? Dan melaksanakan? Iya. Oke, silakan tanda tangan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Chandra. Ayo sini masuk. Silakan duduk Chandra. Ya, Bu. Apa kabar Chandra? Baik, Bu. Tadi pagi Ibu mendapatkan laporan. Katanya kamu tidak piket ya? Iya, Bu. Kenapa ya? Boleh Ibu tahu alasannya? Karena tadi aku kesiangan, Bu, datangnya karena tidurnya terlalu malam. Chandra, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu mau tanya, jika kamu tidak piket, itu tindakan salah apa benar ya Chandra? Salah, Bu.
Oke, salah ya Chandra. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada Chandra. Jika kamu tidak piket, padahal teman-teman kamu sedang piket, kira-kira teman-teman kamu merasa dirugikan atau tidak, Chandra? Rugi, Bu. Chandra, kamu masih ingat akan kesepakatan kelas kita tentang piket? Ingat, Bu. Chandra, jika kamu ingat akan kesepakatan kelas, boleh kamu sebutkan kesepakatan kelas kita mengenai piket kelas? Kalau tidak piket saat di kelas, tidak piket pas pulang akan menyapu kelas, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira solusi apa yang bisa Chandra lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? 1, bangunnya jangan kesiangan. Yang kedua, jangan tidur terlalu malam, Bu. Chandra, kira-kira bagaimana supaya kamu tidurnya tidak kemalaman dan bangunnya tidak kesiangan? Jangan menonton TV terlalu malam, Bu. Bagus, Nak. Kalau begitu, jangan kamu mengulangi kesalahanmu lagi ya. Dan kamu sadar atas kesalahanmu. Baik, Bu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas, Chandra. Oh, ya, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Afika. Afika, apa kabar? Baik, Bu. Sewaktu Ibu masih sekolah, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bu Rina mau bertanya, tadi Afika kesiangan ya? Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya Afika bisa terlambat sekolah? Karena kesiangan, saya tidak dibangunkan oleh ibu saya ke sekolah. Oh, karena kesiangan dan tidak dibangunkan. Sekarang Ibu mau bertanya kembali, jika kamu telat atau terlambat, itu perbuatan yang benar atau salah ya Afika? Salah, Bu. Baiklah Afika, tadi kamu kan terlambat atau telat itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian kamu juga telah ketinggalan selama 30 menit. Kira-kira jika tertinggal 30 menit pelajaran, itu kamu rugi atau tidak? Rugi, Bu. Afika, kamu ingat akan peraturan sekolah kita dan kesepakatan kelas kita? Afika ingat apa peraturan sekolah kita, Afika? Tidak boleh terlambat, Bu. Nah, sekarang coba kamu sebutkan peraturan kelas kita mengenai telat ke sekolah. Harus hadir sebelum 15 menit pelajaran. Sekarang Ibu mau bertanya kembali, kira-kira solusi apa yang bisa Afika lakukan untuk memperbaiki kesalahan Afika? Tidak bangun kesiangan, Bu. Kira-kira bagaimana supaya Afika tidak kesiangan lagi? Pertama, saya akan menyetel alarm jam saya dan meminta ibu saya untuk membangunkan saya. Bagus, Nak. Kalau begitu jangan mengulanginya lagi ya. Iya, Bu. Dan kamu sadar atas tindakan kamu. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi dulu Afika.
Perasaan saya setelah menerapkan segitiga restitusi dengan Bu Rina senang sekali. Saya tidak malu karena Bu Rina tidak menegur saya di depan teman-teman dan saya menyadari kesalahan saya. Terima kasih Bu Rina. Nah, terima kasih. 1, 2, 3. Perasaan saya setelah praktik segitiga restitusi dengan Bu Rina senang dan bahagia. Bu Rina menegur dan tidak membuat saya malu. Saya jadi sadar akan kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di SDN Pulau Gebang 08. Yang pertama adalah sambut murid. Sambut murid adalah program penyambutan murid yang dilakukan oleh beberapa guru atau pimpinan di pintu gerbang masuk sekolah di pagi hari mulai jam 6.30 sampai jam 7. Dilakukan oleh 4 guru piket, 2 orang guru di depan pintu gerbang, dan 2 orang lagi di belakang. Berikut adalah dokumentasi sambut murid di SDN Pulau Gebang 08. Manfaat dari sambut murid. Menyambut murid siswa dan siswi di gerbang sekolah diharapkan akan membentuk karakter siswa, mengingatkan mereka akan pentingnya silaturahmi, saling bertanya kabar dengan teman-teman dan guru, menjalin keakraban, dan saling memotivasi. Budaya positif yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong merupakan istilah yang untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Manfaat gotong royong diantaranya menjalin rasa solidaritas, menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, memperingan atau mempermudah pekerjaan. Manfaat gotong berikut adalah contoh gotong royong di lingkungan SDN Pulau Gebang 08. Selain murid, guru-guru juga ikut bergotong royong. Selain murid, guru-guru juga ikut. Budaya positif yang ketiga yaitu kami berempati. Empati merupakan sikap memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Sifat ini melampaui simpati. Orang yang melakukannya lebih peka terhadap perasaan maupun situasi orang lain. Berikut adalah contoh ataupun bukti dari kami berempati, yaitu biasanya untuk takziah ataupun ada sanak famili yang meninggal. Kami berempati juga dapat dilakukan jika terdapat murid ataupun warga sekolah, baik guru dan lain-lain sedang sakit.